Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, kita bikin rok lingkaran penuh ya, atau bisa disebut rok payung dan circle. Mau tutorial menjahit secara otodidak? Hanya di Tia Moda Channel. Jangan lupa subscribe, like and share, dan notifikasinya. Ukuran yang diperlukan untuk membuat rok circle atau lingkaran penuh ini adalah lingkar pinggang diukur pas, diukur melingkar seperti ini. Contohnya ini pakai skala setengah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pakai meteran itu dikalikan 2 cm. Ini diperoleh 70 cm. Untuk lingkar pinggangnya kita catat di buku 70 cm ya lingkar pinggangnya. Terus kemudian panjang rok sesuai dengan keinginan ya, kita bikin di sini 60 cm. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita ketahui lingkar pinggang di sini 70 cm sama panjang roknya 60 cm. Lalu kita bikin polanya ya. Untuk titik A kita bikin di pojokan sudut, di pojokan kertas ya. Kita bagi dari titik A ke B atau dari A ke C itu jari-jarinya. Jadi lingkar pinggang dibagi 6 min 1 cm. Min 1 cm ini itu diperuntukkan untuk kain yang katun atau kain yang tidak begitu molor. Tapi kalau misalnya kainnya itu kain satin atau kain yang lemes-lemes gitu, kita kurangi 2 cm. Ini dari A ke B itu lingkar pinggang dibagi 6 dikurangi 1 karena saya pakai kain katun. Nah, sama ya, dari AB, dari A ke C itu sama, terus jari-jarinya sama semua lalu dibentuk lingkaran. Terus dari B ke B1 itu adalah panjang rok, sama dengan kita bikin 60 cm sesuai dengan selera ya. Kalau teman-teman mau panjang sampai ke mata kaki boleh. Terus dari C ke C1 itu sama 60 cm. Untuk sudut serongnya itu kita panjangnya nggak sama, kita bikin nggak sama. Nah, itu di sudut serongnya dari titik A kita titik I, jadi terus kita garis itu lurus dari titik A sampai separuhnya jari-jarinya dari B ke C itu di sudut serongnya. Lalu dibikin separuhnya lagi dari titik tengah serong itu ke B atau ke C. Untuk panjangnya dari B ke B1 itu sama dengan 60 cm, maka sama. Terus C ke C1 itu sama dengan 60 cm. Maka yang di tengahnya dari serong yang 1/4 serongnya itu panjang rok dikurangi 2 cm sama dengan
58. Untuk yang sudut serongnya itu 40 derajat, yang bagian tengah sendiri itu panjang rok dikurangi 4 cm, dan yang seperempatnya lagi itu sama dengan yang tadi, panjang rok dikurangi 2 cm. Kenapa demikian? Karena pada serongnya itu kalau misalnya nggak dikurangi akan menjadi lebih panjang, jadi tidak, panjangnya nggak sama. Lalu tarik garis melingkar dari titik B1 sampai ke C1. Kalau sudah, kita cek dari titik C melingkar ke B itu sesuai dengan lingkar pinggangnya atau tidak. Lalu kita gunting. Kita siap-siap untuk memotong kainnya. Kita lipat kainnya jadi 2. Kita cek ini kainnya cukup apa tidak kalau dipakai rok lingkaran penuh. Jadi sekarang kita letakkan untuk motong yang pertama kali. Kita motong bagian depan ya. Bagian depan letakkan pada lipatan kain. Terus yang bagian samping, sisi samping itu disisain 2 cm. Yang bagian lipatan kain, yang bagian depan itu kita nggak sisain ya, dipres aja. Kita jarumi semuanya. Lalu kita potong, rapikan sekitar 2 cm dari tepi pola ya, yang bagian samping. Untuk yang ujung bawah, ujung roknya itu kita sisain 2 cm atau 1 cm, terserah teman-teman mau dikelim atau dilipat biasa. Kalau dikelim disisain 1 cm saja, kalau misalnya dilipat biasa sisain 2 atau 3 cm. Untuk teman-teman yang motong itu jangan seperti saya ini ya, karena saya terlalu sempit ininya tempatnya, jadi saya saya puter-puter gitu kainnya. Tapi kalau misalnya teman-teman motongnya tempatnya luas, itu jangan dipindah-pindah ya, karena kalau dipindah-pindah mempengaruhi nanti letak pola pada kain. Nah, kita sekarang ngerader untuk tanda jahitan. Untuk bagian yang tengah itu kita cekris ya, biar nanti kita tahu tandanya bagian tengah depan ya. Kita rader semua, lalu selesai kita jabut semua. Nah, seperti ini bentuknya kalau dibuka. Ini satu kali motong, dan sekarang kita motong yang kedua untuk bagian yang belakang. Bagian belakang itu ada sambungan untuk resletingnya. Di bagian belakang itu letakkan pada tepi kain ya. Sisain dari pola bagian belakang ke tepi kain itu sekitar 3-4 cm untuk tempat resleting. Untuk sisa ujung bawah itu sekitar 2 cm atau 1 cm seperti yang depan. Lalu kita jarumin. Kemudian kita potong. Nah, untuk tempat resleting kita tandain ya. Kalau resletingnya 15 cm, kita tandain sekitar 17 cm. Nah, kita potong, sisain 1 cm untuk pinggang, 2 cm untuk samping, 3 cm atau 4 cm untuk tempat resleting bagian belakang, dan
2 atau 1 cm untuk ujung kelim ujung roknya. Setelah dipotong, kita tandain untuk tempat resleting ya. Lalu kita rader sampai selesai. Setelah itu kita bikin kain keras pada pinggangnya, itu lebarnya 3 cm. Kita garis lurus dulu ya. Ini pakai kain keras yang ada lemnya. Kita bikin lurus, lebarnya 3 cm. Panjangnya tadi kan pinggangnya kita pakai 70, jadi kita bikin 70 cm, sisain untuk kampuh-kampuh. Yang ujung bagian kanan itu sisain 1 cm, ujung bagian kirinya sisain 3 cm ya. Setelah kita potong, bisa nanti disetrika ke kain yang bagian pinggang. Kita bikin kainnya itu lebarnya 10 cm, kita potong, terus panjangnya kalau bisa melebihi dari yang kain keras tadi. Nah, seperti ini contohnya. Lalu kita potong rapi. Setelah dipotong rapi, kita setrika. Teman-teman kalau ingin tahu setrika saya ini ada di pojok, ikatnya ada di pojok kanan atas ya, untuk mengetahui detailnya setrika ini. Enak banget loh setrika ini. Nah, setelah disetrika lengket, kita lipat ya, yang bagian tengahnya itu kita preskan pada kain kerasnya. Nah, kalau sudah, kita jahit roknya, itu jahit samping dulu. Kita tata bagian samping, disambungkan dengan samping. Terus yang satunya juga sama, samping dengan samping. Lalu yang bagian belakang juga resletingnya. Kemudian yang terakhir adalah pinggang dan ujung kain. Nah, seperti ini resletingnya dipasang dulu. Kita jahit setik balik ya teman-teman. Dijahit dari luar dulu seperti ini. Terus ini adalah jahit yang samping ya, rok bagian samping. Yang satunya juga dijahit di bagian luar, di luar dari rader ya, asalkan gandeng antara kain yang bawah dan atas itu agak ke tepi. Kemudian kita gunting, kita rapikan sisa-sisa kain yang setelah dijahit tadi, kita rapikan kecil. Kemudian kita rapikan semua. Setelah rapi, kita jahit dari dalam. Jadi setelah jahit dari luar, kita jahit dari dalam sesuai dengan tanda raderan tadi. Ini adalah gunanya untuk supaya kain tidak berudul atau pengganti obras ya. Biasakan untuk ujung jahitan itu dimatikan, disetik mati agar tidak mudah lepas. Jadi sampingnya tadi udah dijahit, sekarang jahit yang sampingnya lagi, yang satunya.
kemudian jahit resleting. Untuk menjahit resleting Jepang ini ada tutorialnya, teman-teman bisa nyimak di pojok kanan atas. Ini adalah linknya atau ikatnya ya, teman-teman bisa klik detailnya. Nah, setelah jahit kiri kanan, kita jahit di bagian ujungnya biar menyatu antara kain yang kiri dan kanan yang bagian belakang. Nah, kita jahit sampai ke batas resletingnya. Ini pakai sepatu khusus ya teman-teman, karena ini resleting Jepang. Setelah itu kita coba lihat hasilnya seperti ini ya. Lalu kita pasang bahan pinggang. Sebelum dipasang kita harus tandain batas dari ujungnya ban kiri dan kanan, kita tandai seperti ini agar tidak yang satu ke atas atau yang satu ke bawah, biar sama. Kita jarumin dari ujung kanan dan ujung kiri, kemudian tengah, lalu di bagian yang lain seperti ini ya teman-teman. Agak saya percepat karena durasinya terlalu panjang kalau tidak dipercepat. Setelah dijarumi total semua, kita jahit. Dicekris dulu ya sebelum dijahit agar pinggang yang melingkar di roknya itu bisa fleksibel. Nah, kita jahit dari ujung kanan ke ujung kiri, pas di pinggirannya kain keras. Sisain untuk yang kiri itu, sisain untuk tempat hak sekitar 2 cm atau 3 cm. Nah, untuk yang bagian kanan itu dipres, sisain kampungnya sekitar 1 cm. Kemudian kita tekuk yang ujung kanannya, press ya, sesuai dengan pinggirannya resleting itu, kita jahit. Rapikan. Untuk yang kiri itu kita sisain 2 sentian ya. Nah, kita jahit seperti ini. Nah, lalu kita rapikan dan dibalik. Nah, jadi rapi seperti ini setelah dibalik yang kiri dan kanannya. Kemudian kita lipat ya pada sisa bagian dalam pinggangnya, kain pinggangnya. Kita jahit seperti ini. Kita jarumin dulu. Jarumin sampai selesai. Lipatnya agak lebar sedikit dari bannya ya, biar nanti kejahit bagian dalamnya kain itu. Nah, kita jahit yang bagian ujungnya juga udah selesai saya jahit kelingnya. Terus sekarang kita jahit bannya. Itu jahitnya di antara sambungan pinggang sama ban, jadi agak sembunyi gitu, mepet. Terus jahit sampai selesai. Nah, setelah itu, setelah rapi, kita tinggal pasang hak atau pengait pinggang itu, kiri dan kanan kita pasangin. Seperti itu ya hasilnya teman-teman. Nah, udah jadi deh, udah kita pasang hak, udah dijahit semuanya.
Kita tinggal pasang ke manekin yang mini ini. Kita pasang di manekin yang mini ini dan pas, pinggangnya itu pas, kita resletingkan. Nah, hasilnya tara, cantik ya. Selamat mencoba untuk teman-teman yang baru mau belajar bikin rok. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan mohon like, share-nya, dan subscribe-nya, dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.